peta politik semakin hari ini semakin memanas ya. Kita tidak mengharapkan negara ini terpecah belah ya, gara-gara gelintir ya syahwat politik ya yang merusak tatanan ya. Ya. Karena kita melihat ini kebersamaan ini kan sudah luar biasa ya. Yang kita lihat itu antara PKB dengan PKS yang selama ini bagaikan air dan minyak sudah menyatu sama-sama ya. Umat Islam juga semuanya sudah bersuara sehingga kedaulatan rakyat ini bisa terwujud. Itu Prof ya? Betul. Ya, jadi kita sudah pesta demokrasi aman, lancar, dan ada kegembiraan juga sebenarnya. Tuh, bagus, sangat gembira. Saya menyaksikan sendiri di TPS. Walaupun timbul masalah kontroversi, ada sikap kritis, ada yang membela, ya itu biasa bagian dari demokrasi. Normal saja ya. Bagi umat Islam ini kan mayoritas, melindungi siapapun yang minoritas, tapi kemudian menyumbangkan kepada bangsa kontribusi yang positif. Misalnya ya, umat Islam ini kan secara statistik kan 87%. 87%. Itu lebih dari 230 juta. Bayangkan kalau semua lapisannya itu juga bukan hanya merasa dia berislam beriman itu di ruang-ruang ibadah ya, di masjid, di pengajian, tapi juga dia di kantor tidak korupsi, ikut di dalam politik tapi secara berpolitik secara demokratis, santun, kemudian menyatukan orang, itu tidak menghasut, itu adalah bagian dari ibadah menurut saya. Apalagi kalau kita jadi pemimpin, bagian dari pemimpin nasional ya, umat Islam ini, maka dia membebaskan kemiskinan, memperhatikan anak yatim, itu adalah oleh Allah disebutnya bukan pembohong agama, tapi kalau sebaliknya itu pembohong agama. Dan itu nerakawel. Apalagi kalau sholatnya itu ria, tidak bayar zakat pula. Itu surat Al-Maun ya. Itu yang saya sebut sebagai kesalehan sosial yang kurang dihidupkan di kalangan umat Islam. Itu menarik nih, kesalehan sosial. Luar biasa. Nah, artinya Indonesia harus makmur. Dan itu hasil dari pemerintahan yang baik, yang tidak korup, yang demokratis, yang melayani rakyat, tidak dengan cara-cara yang membohongi rakyat, termasuk dalam pemilu, termasuk di dalam kehidupan nanti pembangunan dan sebagainya. Ini yang saya kira siapapun dia, yang beragama Islam yang mayoritas 87%, semua bangsa ini yang beragama, maka kita akan lebih unggul dari Eropa sebenarnya atau Amerika, karena mereka umumnya agnostik. Jadi pengakuan mereka umumnya mayoritas tidak beragama. Kita orang beragama harus lebih kualitasnya harus lebih dari orang Barat. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saat ini Al-Fakir Habib Has mengundang khusus tamu, yaitu Profesor Didin Damanhuri sebagai sesepuh politik nasional. Jadi perlu saya undang khusus untuk membicarakan politik kekinian, Prof. Sehat Prof ya? Alhamdulillah. Sehat-sehat. Karena rakyat kita ini masih banyak butuh pencerahan ya dari seorang Profesor Didin Damanhuri, karena peta politik semakin hari ini semakin memanas ya. Kita tidak mengharapkan negara ini terpecah belah ya, gara-gara gelintir ya syahwat politik ya yang merusak tatanan ya. Karena kita melihat ini kebersamaan ini kan sudah luar biasa ya. Yang kita lihat itu antara PKB dengan PKS yang selama ini bagaikan air dan minyak sudah menyatu sama-sama ya. Umat Islam juga semuanya sudah bersuara.
kehendak rakyat pada pemilunya juga begitu gegap gempita ya, Bob ya. Betul. Kita berharap dengan gegap gempitanya Pilpres ini ya membuahkan hasil tentunya juga yang menyenangkan, Ya. gitu. Menyenangkan dari seluruh lapisan masyarakat ya, sehingga kedaulatan rakyat ini bisa terwujud, itu Prof ya. Betul. Hmm. Ya, jadi kita sudah pesta demokrasi aman, lancar, dan ada kegembiraan juga sebenarnya. Tuh, Itu bagus sangat itu. gembira. Saya Bagus menyaksikan sendiri di TPS-TPS. Walaupun timbul masalah kontroversi, ada sikap kritis, ada yang membela, ya itu biasa bagian dari demokrasi, Normal saja ya. aja. Jadi kalau kita sudah berkompetisi dalam kontestasi politik ya di dalam antar paslon capres cawapres maupun antar partai di pusat sampai di daerah-daerah dan sudah bagus ya. Tinggal nanti bagus prosedural ini juga harusnya diikuti oleh bagusnya secara substansial namanya. Artinya pemilunya tidak curang, hasil-hasilnya sesuai dengan suara rakyat yang sungguh-sungguh tidak terdistorsi ya oleh tingkah-tingkah culas dari para penyelenggara pemilu. Nah itu nanti rakyat pasti akan menerima siapapun yang terpilih. Nah setelah pemilu damai dan lumayan menggembirakan ini, kita kembali sebagai bangsa Indonesia untuk bekerja secara produktif ya. Apapun profesi kita, yang kami orang kampus ya menjadi seorang guru yang baik di kalangan mahasiswanya, menghasilkan para sarjana yang berkualitas, para petani kembali bekerja produktif sehingga rata-rata produktivitas padinya misalnya selama ini sekitar 7 ton per hektar ya bisa naik ke 10. Pemerintah yang menjaga stabilitas harga ya kembalikanlah harga, jangan sampai sekarang kan beras medium 13.800 tuh. Beras premium 17.800. Itu tertinggi sejak 2006. Kembalilah bekerja dengan baik. Supaya rakyat kembali dengan harga yang wajar. Jangan biarkan itu para penimbun, para mafia-mafia itu ya dibersihkan. Nah, sehingga kembali rakyat pun kalau ada keadilan itu pasti mereka mau bersatu, mau apapun latar belakang, Bhinneka Tunggal Ika. Sebenarnya nggak usah dipaksa-paksakan. Itu akan dengan sendirinya kita sebagai sesama bangsa, apapun etnisnya, apapun agamanya, apapun latar belakang yang sangat teragam di dunia ini, kita ini adalah bangsa yang besar. Kita sekarang baru mencapai level kalau jumlah keseluruhan misalnya kekayaan nasional sudah nomor 15 di dunia ya, 16. Hebat, tapi begitu dibagi oleh 280 juta penduduk, ya kita ini ya masih ketinggalan oleh Malaysia. Income per kapita kita itu oleh Thailand. Yang Malaysia udah 12.000, Thailand udah 7.000, kita masih 4.500. Padahal pembangunan udah sejak tahun 70. Jadi kalau produktif semua, kalau kita bekerja dengan tata kelola yang baik, siapapun dia, maka sebenarnya Indonesia bisa jadi negara besar, negara yang disegani dunia. Apalagi umat Islam ini kan mayoritas, melindungi siapapun yang minoritas, tapi kemudian menyumbangkan kepada bangsa kontribusi yang positif. Misalnya ya, umat Islam ini kan secara statistik kan 87%. 87%. Itu lebih dari 230 juta. Bayangkan kalau semua lapisannya itu juga bukan hanya merasa dia beriman itu di ruang-ruang ibadah ya, di masjid, di pengajian, tapi juga dia di kantor tidak korupsi, ikut di dalam politik tapi secara berpolitik secara demokratis, santun, kemudian menyatukan orang, itu tidak menghasut. Itu adalah bagian dari ibadah menurut saya.
Apalagi kalau kita jadi pemimpin, bagian dari pemimpin nasional ya, umat Islam ini, maka dia membebaskan kemiskinan, memperhatikan anak yatim. Itu adalah oleh Allah disebutnya bukan pembohong agama, tapi kalau sebaliknya itu pembohong agama. Pembohong agama. Dan itu nerakawel. Masya Allah. Apalagi kalau sholatnya itu ria, tidak bayar zakat pula. Itu surat Al-Maun ya. Itu yang saya sebut sebagai kesalehan sosial yang kurang dihidupkan di kalangan umat Islam. Itu Menarik nih, ya. Kesalehan sosial. Ya. Luar biasa. Jadi kalau orang sholat sekarang rasanya dibanding tahun 60-an rata-rata ketaatannya sudah sangat masif ya. Ketaatan pada rukun Islam gitu ya, orang yang beragama Islam nih. Tapi harusnya pemimpinnya ya jangan korup gitu loh. Masyarakatnya ya bekerja dengan keras, dengan produktif supaya keseluruhan ini sejahtera. Kan itu adalah jihad besar ya. Kalau kita bekerja di masing-masing lalu menghasilkan bangsa yang unggul di dunia, kan itu jihad yang besar. Bukan berani mati tapi berani hidup. Yang bermaslahat untuk sebanyak-banyak orang. Itu katanya Al-Quran itu kan orang yang paling tinggi kualitasnya itu adalah orang yang bermanfaat untuk kemaslahatan sebesar orang. Itu yang harusnya terjadi di dalam kehidupan ini. Tapi sekarang kita setelah pemilu ini mari kemudian diamalkan gitu loh. Dalam kehidupan keluarga, kehidupan RT, RW, kehidupan tempat bekerja, kehidupan pemerintah, kehidupan ekonomi secara keseluruhan, bisnis. Umat Islam harus jadi orang kaya supaya bisa bayar zakat dari jadi muzaki, bukan hanya penerima zakat yang banyak, yang masih besar ya, tapi yang berwajib mengeluarkan zakat ya. Nah, artinya Indonesia harus makmur, dan itu hasil dari pemerintahan yang baik, yang tidak korup, yang demokratis, yang melayani rakyat, tidak dengan cara-cara yang membohongi rakyat, termasuk dalam pemilu, termasuk di dalam kehidupan nanti pembangunan dan sebagainya. Ini yang saya kira siapapun dia yang beragama Islam yang mayoritas 80%, semua bangsa ini yang beragama, maka kita akan lebih unggul dari Eropa sebenarnya atau Amerika, karena mereka umumnya agnostik. Jadi pengakuan mereka umumnya mayoritas tidak beragama. Kita orang beragama harus lebih kualitasnya harus lebih dari orang Barat. Ada tuntunannya. Iya, itu adalah tuntunan agama Islam, agama-agama langit lainnya dan agama yang ada di Indonesia. Semuanya mengajak kebaikan ya. Ya, betul. Nah, jadi kembali lagi mungkin kita mengingatkan juga para elit politik kita ini kan, situasi kita ini sudah kondisi seperti ini. Marilah kita duduk bareng gitu. Nah, jadi boleh katakan di 2024 ini sangat spektakuler ya. Jadi udah klimaknya kemarin ya, sudah selesai. Perkembangan ekonomi juga kelihatannya stuck ya. Beras semakin mahal, kehidupan rakyat semakin susah. Mungkin enough is enough ya. Gimana Prof? Iya, kalau kemudian kegaduhan ini dipelihara gitu ya, enough is enough gitu kan. Jadi sudahlah. Nah, itu kita perbaikilah para pemimpin ini agar memperlakukan masyarakat itu secara umum, rakyat ini dengan pelayanan yang terbaik gitu. Jadi berhentilah sebuah kompetisi yang tidak sehat pada suatu keadaan yang menciptakan lingkungan ini semua orang punya kesempatan yang setara gitu loh. Jadi kembalilah akhirnya masyarakat itu sendiri sebenarnya, menurut saya bangsa Indonesia ini hampir mayoritas itu tidak maulah itu berbuat macam-macam ya. Umumnya mereka jadi ittiba lah kalau dalam bahasa agama itu. Kalau para pemimpinnya baik. Ya. Pemimpin yang baik menjadikan rakyat juga baik. Betul. Memang bukan dibalik. Maksudnya gini, rakyat pasti baik, tapi kalau pemimpinnya ini maka rakyat akan ikut nggak baik. Oh gitu ya. Iya, jangan dibalik.
Tapi di Asia ya tradisinya ya, khususnya di Indonesia, Asia Tenggara gitu, itu dari pemimpin umumnya. Lain kalau di Barat ya. Jadi di Barat itu memang karena pendidikannya rata-rata udah S1 ke atas ya. Kemudian juga sudah semua punya mobil, 99% punya televisi, sudah sejahtera semua. Lalu sistemnya sudah mapan. Jadi pemimpin itu istilahnya ya primus inter pares. Jadi siapapun silahkan memimpin, tapi sistem akan terus berjalan. Kalau di kita enggak, karena sistemnya belum mapan, maka yang dibutuhkan itu pemimpin. Gitu. Juga tradisi agama-agama sebenarnya, itu kan contoh pemimpin yang utama. Jadi sistem juga harus baik ya, memang. Tapi di Asia ini pemimpin yang lebih menonjol, gitu loh. Kebaikannya itu harus dimulai dari pemimpin. Rakyat juga akan bersama-sama gitu. Gitu menurut saya. Iya, karena kontribusi rakyat ini kan sudah nyata. Ya, ya kan? Dengan terselenggaranya pemilu, betul. Satu hari hampir semua selesai kan? Konon juga dengan tingkat partisipasi yang lebih tinggi katanya. Sangat luar biasa dibanding sebelum-sebelumnya. Jadi juga kita berharap ya dengan partisipasi rakyat yang begitu luar biasa, tolong hargai ya. Ya. Gitu Prof ya. Betul. Tolong hargai sehingga semuanya happy gitu kan. Ya, gitu. Semuanya happy, semuanya kita kembali mungkin nanti mau lebaran gitu lah ya, mudik dengan enak, bertemu keluarga walaupun beda pilihan, tetap damai, kan begitu ya. Iya, betul. Jadi kita kan katanya sekarang ini yang terbaik itu ada disebut indeks kebahagiaan. Sekarang itu bukan indeks pendapatan semata, kan yang sekarang diukur terbaru kan diukurnya indeks kebahagiaan. Maka bahagialah rakyat itu dengan pilihan yang berbeda politik tapi sama-sama bahagia. Begitu juga para elit. Ya kalau yang kalah ya terima, asal pemilihannya objektif. Yang menang ya jangan sombong, jangan merasa adiguna gitu kan terhadap yang kalah. Ya ini damai-damai lah. Ya, fenomena yang luar biasa ya sudah sepatutnya ya. Sudah sepatutnya elit-elit politik, pimpinan partai politik, ya kan penguasa sekarang itu introspeksi ya. Nah, ada apa bangsa ini kan gitu kan? Betul. Nah, Pilpres sudah selesai, semua sudah selesai. Jangan sampai berkepanjangan lagi karena kita udah capek, Bro ya. Iya. Kalau capeknya bahagia nggak apa-apa. Kalau capeknya lalu kemudian kita stres, wah itu penyakit itu. Iya. Kita akhiri bisik-bisik politik kenegaraan ini dengan Prof. Didin Damanhuri, tamu khusus Habib Has hari ini. Makasih, Prof. Sama-sama. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya.